Shalom. Ya, saya senang bersuka cita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita dan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan berkhotbah dengan tema kuasa kebangkitan Kristus. Tepatnya bagaimana kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Coba kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga dan keempat. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ketiga dan keempat. Alkitab berkata demikian. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kita lanjutkan ayat 17 sampai 27. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka apa yang terjadi? Sia-sia iman kita, kepercayaan kita. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian juga binasa orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus dihidupkan kembali. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Perhatikan kalimat itu. Tuhan membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Ayat 25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir, semua diletakkan di bawah kakinya. Dan musuh yang terakhir, yang dibinasakannya apa? Ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkannya, maka teranglah atau jelaslah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Amin. Orang Kristen harus memiliki kuasa kebangkitan Kristus. Saya berkata agak kasar dikit ya. Lebih baik tidak dilahirkan ke dunia ini daripada tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Sekali lagi saya ulang. Lebih baik tidak dilahirkan di bumi ini daripada kita tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kenapa? Karena orang yang tidak mengalami kuasa Kristus, kebangkitan Kristus, berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus, orang itu yang tidak mempercayainya akan pasti masuk neraka. Hidupnya sia-sia, Alkitab bilang. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita tidak mempercayai dia bangkit, maka iman kita sia-sia, percuma. Maka di sini ada dua golongan orang Kristen yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus dan ada orang yang tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kristen tapi tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Mengapa penting mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Karena kuasa kebangkitan Kristus, penyataan tentang Yesus mati dan Yesus bangkit merupakan inti kekristenan. Inti kekristenan. Berita paling penting selama sejarah atau sepanjang sejarah dunia ini adalah tentang
kematian dan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Berita yang paling penting sebagai inti kekristenan, bahwa Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit. Katakan amin. Dia bangkit sebagai Tuhan. Dia bangkit sebagai penguasa. Dia bangkit menyatakan dia hidup. Dia bangkit menyatakan dia menang. Kalau orang Kristen mengalami kuasa kebangkitan Kristus, dia beroleh kehidupan. Dia beroleh kemenangan. Dia beroleh kekuatan. Dia beroleh kuasa daripada Roh Kudus turun atasnya. Maka jelas sekali, kalau kita tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus, tidak ada bedanya dengan kita, dengan agama yang lain. Perhatikan kalimat ini sekali lagi. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang agama lain? Kalau kita tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus, sama, sebab tidak ada perubahan. Paulus orang yang agamawi sekali. Tapi dia berkata, yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Supaya satu kali kelak kita dimuliakan bersama dengan Tuhan. Apa artinya kita sebagai orang Kristen tapi tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Jadi tidak ada perubahan. Paulus berjumpa dengan kebangkitan Kristus dan dia mengalami perubahan. Petrus yang tadinya penakut berjumpa dengan Yesus yang adalah telah bangkit. Dan kebangkitannya mengubah konsep Petrus dalam kehidupan. Sekalipun dianiaya, ia menderita. Dipukul, dicambuk, pernah dirajam, dilempari batu. Paulus masuk penjara. Di tengah-tengah kesakitan dan penderitaan, jam 1 malam dia nyanyi. Kenapa bisa nyanyi? Kenapa bisa nyanyi? Karena ia mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, ia akan dapat bertahan di tengah badai. Orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, dia berubah karakter. Dulu dia pembunuh, sekarang dia justru menjangkau banyak jiwa. Dulu dia kasar, sekarang dia menjadi orang yang lemah lembut dan mengasihi. Orang akan berbeda kalau memiliki kuasa kebangkitan Kristus. Orang akan menjadi berubah kalau memiliki kuasa kebangkitan Kristus. Dia akan berbeda. Kalau orang Kristen sama saja dengan orang dunia, dia tidak mengerti kuasa kebangkitan Kristus. Sebab kalau orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, karakternya pasti berubah. Sikapnya pasti berubah. Kehidupannya pasti berubah. Bahkan tujuan hidupnya pun berubah. Maka orang Kristen jangan hanya menjadi Kristen tapi mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Sebab kuasa kebangkitan Kristus mengubah seseorang. Dan kalau orang mengalami sebuah perubahan, dia begitu menjadi berbeda. Dia begitu menjadi bijaksana. Dia begitu menjadi berhikmat. Dia begitu menjadi orang yang berkuasa atau punya karunia, punya otoritas, punya jawatan, entah ia rasul, nabi, gembala, pengajar, atau penginjil. Dia punya berbagai karunia. Baik karunia pelayanan, memotivasi, melayani, menasihati, menghibur, membangun, memberi, kemurahan, dan sebagainya. Ia punya karunia roh. Sebab kuasa kebangkitan Kristus mengubah. Petrus yang penakut menjadi pemberani. Petrus yang lemah menjadi punya iman. Orang lumpuh pun berjalan. Bayangannya pun menyembuhkan orang luar biasa. Kebangkitan Kristus inti kekristenan. Jika inti kekristenan tidak ada, maka kekristenan punah atau sia-sia. Bagaimana Pak Apin jika Kristus tidak bangkit? Kepercayaan kita sia-sia. Iman kita sia-sia. Bahkan Paulus berkata, pemberitaanku sebagai penginjil sia-sia. Pelayananku menjadi sia-sia. Pengiringan kita akan Allah sia-sia. Dan aku pun jadi orang yang paling malang di dunia ini. Jika kita semua benar-benar melihat dan tidak meyakini bahwa Kristus telah bangkit, maka kita menjadi orang yang tidak berpengharapan.
Lihat, ada beberapa orang Kristen yang mudah sekali putus asa, lemah, bahkan hilang harapan dan bunuh diri. Kenapa? Karena ia tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Jadi dia mudah lemah dan putus asa. Tetapi beda. Paulus dirajam, disiksa, gak putus asa tuh. Dipenggal kepalanya zaman Kaisar Nero tahun 68, gak putus asa tuh. Petrus diancam, istrinya disalibkan di depannya. Petrus tidak menangis dan putus asa tuh. Petrus disalib dan ia kepalanya di bawah, tidak layak disalib seperti Yesus. Dan ia disalib terbalik, dia tidak putus asa tuh. Yakobus dipenggal kepalanya tahun 34 Masehi, saudara. Dipenggal kepalanya, tapi tidak putus asa tuh. Mengapa? Orang-orang ini berjumpa dengan Tuhan sumber kuasa kebangkitan itu. Bila saudara jadi orang Kristen yang memiliki kuasa kebangkitan Kristus yang ada di dalam Yesus Kristus itu, engkau pasti berubah. Tidak gampang lemah, putus asa. Tidak mudah kalah. Tidak mudah menyerah. Engkau akan menjadi orang Kristen yang penuh harapan, gigih. Karena dia tahu Allah yang dia sembah hidup. Yang bisa menolong, yang bisa mendengar, yang bisa memberi, yang bisa menopang, yang bisa menyertai, yang bisa menguatkan, yang bisa memberi jalan keluar, yang bisa melakukan mujizat. Karena dia tahu Allahnya bangkit dan hidup. Dia pasti tidak putus asa. Lebih-lebih Yesus mengalahkan dosa, kemenangan, kuasa maut. Dia memberikan hidup yang kekal kepada kita. Bukan kita diangkatnya menjadi anak-anak Allah lewat kuasa kebangkitan Kristus. Maka kalau orang Kristen tidak memiliki kuasa kebangkitan Kristus yang merupakan inti kekristenan, orang Kristen itu tidak ada bedanya dengan orang-orang biasa. Tidak mengalami sesuatu yang istimewa. Jadilah orang Kristen yang bukan orang Kristen biasa. Cuman bolak-balik ke gereja, bolak-balik ke gereja, bolak-balik ke gereja. Tahu-tahu jenggot tumbuh putih, rambut putih. Bolak-balik ke gereja, bolak-balik ke gereja. Tahu-tahu keriput dan garis kehidupan begitu banyak. Bolak-balik ke gereja. Tapi tidak ada perubahan, tidak menjadi saksi, tidak memberkati, tidak jadi berkat. Hidupnya hancur-hancuran. Banyak kalah perang, banyak pergumulan, banyak utang, banyak masalah, banyak saudara-saudara pertentangan, kehancuran. Dengan keluarga tidak damai. Kenapa? Lalu ditanya, udah jadi Kristen? Dia bilang udah. Sudah lama jadi Kristen? Dia bilang udah 50 tahun. Ke gereja mana? Kebon Siri. Pendetanya mana? Yang itu tuh, gak disebutkan saudara-saudara. Agak ngeri saudara, takut bahaya itu. Bolak-balik. Kalau tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus, gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Sama. Saudara, lalu contohnya siapa Pak Apin? Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Paulus itu contoh. Pembunuh bisa berubah jadi penginjil, misionaris. Petrus yang kasar bisa berubah. Banyak menangis dan mengasihi orang. Orang biasa nelayan bisa berubah. Bayangan pun bisa menyembuhkan orang. Orang yang begitu putus asa, lemah, kocar-kacir waktu ditinggalkan Tuhan. Tapi waktu Yesus bangkit, orang itu menjadi penuh pengharapan. Bahkan rela mati buat Tuhan. Wah. Tapi kan itu dulu Pak Apin. Dulu. Nah kalau sekarang, ya contohnya saya sendiri saudara-saudara. Saya ini anak ke-9 dari 11 anak mama. Anak mama saya. Maka disebut ke-11an. Sangat banyak. Dari 11 anak mama, ada 6 prianya, laki-lakinya. Dan papa itu selain dukun Buddhis, papa juga pengajar kungfu. Jadi anak-anaknya
diajarkan ilmu kungfu. Beberapa oleh guru yang lain. Kalau kita waktu itu belum jadi Kristen, kalau kita berantem, saudara, berantemnya bawa pisau. Sekalian latihan kungfu. Mama saya jerit. Nangis, saudara-saudara. Susah mengajarkan. Kalau orang tua larang, kita bisa lawan orang tua. Tapi saya ingat sekali tanggal 25 Mei tahun 87. Saya ikut retreat pelajar di Bandung. Disitulah Tuhan menegur dan menyentuh saya. Di situ saya mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Saya berubah total. Saya banyak menangis waktu di Ciburial, Bandung itu. Saya datang pulang, yang pertama saya lakukan adalah cium kaki papa dan mama saya peluk, minta ampun. Saya datangi saudara-saudara saya peluk mereka. Mereka bingung semua pokoknya, aneh-aneh begitu. Tapi itulah awal perubahan. Tuhan mengubah sedemikian rupa. Dan saya mengalami perubahan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, alami kuasa kebangkitan Kristus. Bukan hanya jadi orang Kristen atau bolak-balik ke gereja. Tidak mengubah apa-apa. Saya dengan cepat berkata, ada dua jenis iman. Dua jenis iman kalau dilihat dari segi pertumbuhan. Dari segi pertumbuhan ya. Ada pertumbuhan yang cepat, ada pertumbuhan yang lambat. Saya jelaskan dulu pertumbuhan yang lambat. Pertumbuhan yang lambat itu pelan sekali, tapi pasti dia maju. Pelan, tapi pasti dia maju. Ini pertumbuhan iman melalui pengajaran. Kalau iman melalui pengajaran, entah pengajarannya lewat kom, lewat apa, sambil nguap-nguap gini. Tapi perlu diperhatikan, kan itu guru kita. Perhatikan. Itu jalannya lambat sekali. Imannya, pertumbuhannya. Kadang-kadang turun lagi. Naik lagi dikit, turun lagi. Tapi dia entering the next levelnya, kelihatan memang naik juga. Ada proses pertumbuhan iman yang kedua. Prosesnya dadakan. Twing, langsung naik. Shut, langsung naik. Istimewa sekali, cepat. Ini pertumbuhan lewat pengalaman. Mendengar suara Tuhan, melihat, dijumpai, penglihatan, dan berbagai cara lewat doa dan sebagainya. Perjumpaan dengan Tuhan menyebabkan twing, punya iman yang begitu besar dan cepat. Musa mengalami itu. Waktu berjumpa, berdialog terus, besok dia punya iman begitu cepat sekali. Begitu hebat. Karena perjumpaan pengalaman imannya. Paulus berjumpa di Damsik dengan Tuhan. Twing, mengalami perubahan drastis luar biasa. Petrus dijumpai Yesus, luar biasa. Dan orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan biasanya perjalanan rohaninya cepat. Dia langsung lewatnya begini. Apa itu? Yamaha. Nyaris gak kelihatan, cepat sekali. Yang lain ketinggalan. Artinya ada orang-orang yang punya iman begitu cepat, yang lain ketinggalan. Yang lain jalannya kayak siput. Gak nyampe-nyampe. Yang lain cepat. Saya memberi contoh. Waktu penyaliban Yesus ditaruh di mana? Di tengah-tengah penjahat. Yesus diberi tempat di tengah-tengah penjahat. Bukan karena kurang pantas kalau salib satu. Jadi harus ada 3 gitu. Seperti kita foto kalau sendiri gak enak, bawa teman dah 2. Jadi bertiga klik. Bukan begitu tentu. Alasannya bukan itu. Bukan karena tidak pantas salib nongkrong aja satu begitu. Cul aja satu. Bukan karena gak pantas. Atau bukan karena kalau gak ada lu gak rame. Bukan gitu. Tapi ada maksud. Maksud pertama saudara. Maksud penghinaan sebetulnya. Untuk menghina Yesus. Mengolok, mengejek, menghujat. Menyamakan Yesus
Sama dengan penjahat sebetulnya gitu. Tapi penghinaan yang direncanakan manusia saat itu untuk Yesus ternyata penggenapan bahwa Yesus ada di antara penjahat. Penghinaan dan rencana busuk dan rencana buruk Sanhedrin Mahkamah Agama Yahudi saat itu menempatkan Yesus di tengah penjahat itu ternyata diubah oleh Allah. Rencana yang buruk dan busuk itu untuk kebaikan salah satu penjahat diselamatkan. Penjahat itu bertobat. Penjahat itu bersaksi begini. Menegur temannya. Kalau kamu, apakah kamu tidak takut bahwa kamu juga mau mati? Apa kamu juga tidak takut Tuhan? Kalau kita dihukum begini, setimpal dengan perbuatan kita. Nah kalau orang ini, orang benar, tidak bersalah. Kok bisa tahu Yesus orang benar? Kok penjahat ini langsung tahu dia bertobat saat itu? Begitu cepat prosesnya. Dari pagi sampai saat itu langsung dia mengalami pertobatan perubahan. Hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Begitu cepat perjalanan imannya. Rupanya pada saat Yesus berkata dari kalimat pertama di kayu salib, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Penjahat yang ada di sebelah Yesus memperhatikan. Orang apa ini? Disiksa, disalib, dicambuk, dipukul, penuh darah. Tapi bisa mengampuni orang? Siapa dia? Dia mulai bertanya-tanya. Karena pada saat Yesus di kayu salib, rupanya penjahat ini melirik juga. Ada sesuatu yang aneh dari orang yang di tengah ini, kata penjahat itu. Dia tidak bersungut-sungut. Dia memberi teladan perkataan yang istimewa. Dia tidak marah-marah, tidak maki-maki, tidak ngomel, menghujat atau kecewa yang keluar dari bibirnya. Siapa orang ini? Pada saat kalimat itu keluar, Bapa, ampuni. Siapa orang ini? Di tempat yang begitu susah, menderita, penuh dengan keringat, darah, dan air mata, bisa berdoa. Ini orang rohani ini. Ini pasti salah hukum nih. Penjahat itu ngerti betul. Sebab dia penjahat. Penjahat ngerti penjahat. Tukang copet ngerti gelagat-gelagat tukang copet. Penjahat ngerti gelagat-gelagat dan sikap penjahat. Makanya dia heran. Kok ini bukan penjahat nih? Masa di kayu salib berdoa? Ini orang begitu rohani, istimewa. Lalu Yesus berkata, ampuni mereka. Mau mengampuni. Teladan pengampunan, teladan doa, teladan perkataan. Lalu juga dia melihat, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebuah pengorbanan yang luar biasa. Waktu dia berdoa, Bapa. Penjahat ini kaget. Dia memanggil Allahnya Bapa. Bapa itu kan kerennya begini. Nimang-nimang, nuntun-nuntun, ya empok-empok, suapin. Itu kerja Bapa kan. Itu jaga, lindungi. Nah ini sedang tersiksa begini. Dia masih berani bilang bahwa Allahnya itu Bapa. Artinya imannya tidak salah. Imannya tidak melenceng. Imannya tidak mencurigai Tuhan. Wah, luar biasa. Dia memutuskan di kayu salib itu. Ini pasti orang benar. Dari gerak-geriknya dia pasti orang benar. Langsung dia bersaksi di atas salib itu. Karena nanti jangan-jangan gak punya kesempatan bersaksi. Maka langsung dia bersaksi sama temannya. Lu jangan gitu dong. Kalau kita tersiksa, dihukum, dihina, ini mah biasa. Karena memang setimpal dengan perbuatan kita. Orang ini, orang tidak berbuat salah. Yakin sekali ya. Kenapa? Karena apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Beda loh deket dengan orang ini. Yang di sebelahnya Alkitab katakan menghujat.
Lukas pasal 23 ayat 39 berkata, orang yang digantung di sisi Tuhan Yesus yang jahat itu, yang satu apa? Menghujat dia. Sedangkan yang satu apa? Bertobat. Ini menunjukkan apa? Respon yang berbeda. Banyak orang Kristen punya respon yang berbeda tentang kebangkitan Kristus. Respon menghujat, respon mengutuk, respon mengejek. Tapi yang lain, responnya baik, mau diubah, mau berubah. Dan penjahat itu mau diubah dan berubah. Dia hanya minta satu hal saja sama Tuhan. Yesus, ingatlah kalau engkau datang sebagai raja. Ingat, dia hanya minta ingat, bukan diselamatkan. Karena dia merasa tidak layak untuk diselamatkan. Ingat ya. Tapi Yesus memberinya apa? Lebih. Pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara minta mungkin yang kecil, Allah memberi yang lebih. Kalau orang mau diubah, Allah akan beri lebih. Saya berkata kuasa kebangkitan Kristus mengubah orang. Sebab ini inti kekristenan. Perubahan total lewat kuasa kebangkitan Kristus. Kalau kita tidak mengalami perubahan, saya agak kasar ngomong, kita bukan orang Kristen sebetulnya. Orang lain korupsi, kita korupsi. Orang lain nyopet, kita nyopet. Orang lain nyolong listrik, kita nyolong listrik juga. Yang lain 2 watt, 3 watt, kita ribuan watt. Lebih keren kan? Gitu lagi. Bahaya sekali. Artinya apa? Kekristenan yang tidak mengalami sentuhan ilahi. Sentuhan kuasa kebangkitan Kristus. Tidak ada perubahan. Saya hanya berkata gini, ini pesannya. Orang yang jahat itu jarang beribadah kepada Tuhan. Penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus itu jarang beribadah ke bait Allah. Tapi dengan program Sanhedrin dan program dari orang Romawi untuk menghina Yesus, mengolok-olok Yesus, ditempatkanlah yang jahat yang jauh itu jadi dekat dengan Yesus, jadi ada keselamatan. Tetapi murid-murid Tuhan yang biasa dekat, akhirnya jauh. Hingga Petrus menyangkal. Muridnya lain kocar-kacir. Ini ada kontradiksi yang jelas dalam Alkitab. Yang jahat jadi dekat dan bertobat. Yang dekat jadi jauh. Dan tinggalkan Tuhan. Salah satunya siapa? Yudas Iskariot. Ini fenomena banyak gereja seperti ini. Anak-anak Tuhan yang dulunya dekat melayani bersama dengan Tuhan. Bisa akhirnya jauh bahkan jadi pengkhianat. Tapi orang-orang perampok, orang-orang yang begitu jahat bisa bertobat dan mengasihi Tuhan. Salah satunya kalau orang gila bertobat. Alkitab jelas mengatakan dia ada di perkuburan bertobat ikut Tuhan. Jauh jadi dekat. Tapi murid-muridnya, salah satu muridnya terutama, bisa tinggalkan Tuhan dan jauh dari Tuhan. Yudas Iskariot meninggalkan Tuhan. 3,5 tahun dididik oleh Tuhan tidak berubah apa-apa. Bagaimana dengan kita? Berapa tahun kita ikut Tuhan? Bisa loh tidak berubah. Tapi hari ini saya berkata, orang Kristen kalau ingin mengalami perubahan, alami kuasa kebangkitan Kristus. Katakan amin. Yang kedua, mengapa kuasa kebangkitan itu penting? Karena bisa mengubah, itu inti kekristenan. Itu yang pertama. Kenapa kuasa kebangkitan Kristus perlu kita alami dan penting? Karena kuasa kebangkitan Kristus adalah sebuah kesaksian sejati kekristenan. Sebuah kesaksian sejati kebangkitan Yesus. Saudara lihat, agama manapun, ada nggak pemimpinnya mati dan bangkit lagi? Nggak ada. Ada nggak pemimpin rela menderita, disalibkan, mati dan dibangkitkan, naik ke surga lagi? Nggak ada. Kesaksian Alkitab jelas sekali.
kesaksian sejati bahwa kekristenan ini adalah kekristenan yang benar, berdiri di atas kebenaran dan janjinya benar. Maka jangan takut, jangan gentar, jangan gelisah di dalam Tuhan. Sebab berita tentang kebangkitan yang merupakan inti kekristenan juga merupakan kesaksian sejati. Paling tidak ada 5 bukti akurat bahwa Yesus bangkit dari kematian. Yang pertama, bukti akurat yang dinyatakan Alkitab. Alkitab berkata, yang terpenting telah kusampaikan kepadamu. Bahwa Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Di garis bawah itu. Dan bahwa ia telah mati, dikuburkan, dan telah bangkit pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Selalu ada sesuai dengan kitab suci. Kekristenan harus berdasar, harus berdiri di atas Alkitab. Kekristenan, iman kita harus berdasarkan apa? Alkitab, firman Allah. Ini kekuatan orang yang percaya. Saya beberapa kali memang khotbah pakai iPad. Tapi waktu saya berkata, saudara-saudara, kita harus berdasarkan Alkitab. Saya susah menyebutkan. Sebab di iPad itu bukan hanya Alkitab dalamnya. Segala tek-tek bengek. Termasuk kalau menuju internet gambar porno, ada gambar porno juga di situ. Jadi susah. Makanya pakai gaya tradisional, konservatif, gaya lama aja lah bawa Alkitab. Karena paling enak nih ngomongnya. Sesuai dengan Alkitab. Gampang. Tapi kalau sesuai dengan iPad, wah susah. Agak repot dikit. Agak repot. Tapi yang dimaksud sesuai dengan Alkitab, Alkitabnya saja. Bukan yang aneh-anehnya di dalamnya itu. Bukan. Sebetulnya begitu. Tapi agak sulit ngomongnya. Begitu. Jadi saudara, ngomong-ngomong saya ngomong begini bukan berarti saudara khotbah gak boleh pakai iPad. Bukan begitu. Agak susah aja ngomongnya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya Alkitab jelas mengatakan sesuai dengan kitab suci. Jadi kitab suci apa lakukan atau apa katakan, berdasarkan itu kita harus punya iman. Karena Alkitab ini akurat. Dalam bahasa kerennya inerensi, tanpa salah, tanpa kekeliruan. Benar adanya. Karena dipimpin oleh Roh Kudus, diilhami oleh Roh Kudus, dinafaskan oleh Allah. Maka orang-orang yang membaca Alkitab pasti berhikmat. Orang-orang yang membaca Alkitab pasti dia lebih rohani. Orang-orang yang membaca Alkitab pasti berubah. Kita orang bertobat gak baca Alkitab. Dari 10-10nya jadi gak percaya. Terbalik. Alkitab ini, saudara-saudara, jelas membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit. Itu berita inti, berita utama. Dan Alkitab memberikan bukti kebangkitan Yesus lewat apa? Penampakan. Dia menampakkan diri kepada Petrus, yang disebut Kefas. Dia menampakkan diri kepada 10 muridnya. Waktu itu Thomas tidak ada. Lalu menampakkan diri kepada seluruh muridnya, termasuk Thomas ada. Dia menampakkan diri juga kepada 2 muridnya di jalan Emmaus. Dia menampakkan diri kepada 500 orang Galilea. Dia menampakkan diri kepada Yakobus dan semua rasul. Dan yang terakhir kata Paulus, dia menampakkan diri kepadaku. Karena waktu itu ditulis, saat itu dia bilang terakhir. Padahal setelah dia banyak juga Tuhan menampakkan diri. Artinya apa? Alkitab akurat memberi bukti bahwa Yesus memang bangkit. Dia berkata, atau Paulus berkata, ada banyak saksi tentang kebangkitan Yesus. Dan waktu itu dia tulis, yang sampai saat ini ada beberapa orang yang belum mati. Tanya aja kalau nggak percaya. Dia melihat Yesus naik ke sorga. Orang Galilea 500 lebih orang. Jelas. Secara akuratik. Di dalam Alkitab jelas bukti yang akurat. Percayalah. Tetapi secara kedua, bukti akurat yang kedua namanya bukti fisik. Atau disebut TKP. Tempat kejadian perkara. Kayak
Apa itu? Opera Pagan 1, apa itu? Opera Van Java ya. TKP katanya. Melihat kejadian dan tempat kejadian terjadi, kuburnya kosong, jelas. Sampai sekarang orang Yahudi mempercayai, nih kuburnya kosong. Walaupun mereka nggak percaya, tapi kuburnya kosong. Begitu. Dan waktu Yohanes dan Petrus menjumpai ke tempat kejadian perkara itu, di situ sudah ada kain kafan yang terlipat dan kain peluh di atasnya. Kalau Yesus memang tidak bangkit dan diambil, tentu nggak ada kain kafannya. Kalau kain Petrus, Yesus dicuri, pasti nggak mungkin nggak ada kain kafannya. Masa mayat dicuri terus kafannya dibuka dulu kainnya, taruh, baru dicuri. Sempet-sempetnya dia buka. Yesus bangkit, kain kafannya di situ. Jadi Yesus bangkit itu terus tidak buka kain kafannya, bruk aja. Kayak cucian kotor ditaruh, lalu dia bangkit pergi. Enggak gitu tahu. Yesus tuh orang rapi, dia lipat dulu, taruh di pojokan terus kain peluhnya dibuka ditaruh di situ. Enggak kayak saudara bangun tidur, kubrak, bodoh keluar. Itu acak-acakan tempat tidur kemana-mana. Enggak begitu Yesus. Emang enggak begitu, beneran Kain kafannya terlipat, kain penutup mukanya, kain peluhnya, benar-benar. Tapi bukti fisik yang paling jelas. Di Soe ada orang yang ketemu Yesus. Di Padang ada orang ketemu Yesus. Waktu mau penganiayaan di Padang itu saya ingat kesaksian. Saudara, di Mesir ada orang ketemu Yesus. Ciri fisiknya sama. Bolong tangannya. Ini bukti fisik bahwa Yesus bangkit. Tangannya bolong. Kalau ada sesuatu kejadian saudara berdoa lalu saudara ketemu siapa begitu ngaku-ngaku Yesus, tangan yang gak bolong, pasti bukan Yesus tuh. Pasti bukan Yesus. Sebab kalau Yesus, tangannya pasti bolong. Tangannya pasti bolong. Itu bukti fisik TKP. Yang ketiga, bukti sejarah. Dr. Licona, saudara-saudara, 3 hari berturut-turut hanya menjelaskan bukti sejarah bahwa Yesus bangkit. Dia beberkan dengan berbagai pengetahuan arkeologinya dan sejarahnya itu. Benar bahwa Yesus bangkit. Dilihat dari sisi, saudara, dari sisi zaman Pontius Pilatus ditelusuri. Ternyata betul, pada zaman Pontius Pilatus ada bukti sejarah bahwa Pontius Pilatus pernah menyiksa dan membunuh Yesus. Berarti kejadian yang benar nih dalam sejarah. Di catatan sejarah kerajaan Israel, khususnya Herodes, juga dinyatakan di situ bukti sejarah. Di kejadian masyarakat di Israel, Yahudi, dicatat ada sejarah, ada pembunuhan bernama Yesus. Jadi dalam penggalian arkeologi tepat menyatakan Yesus pernah hidup, pernah disiksa, pernah mati, hari ketiga bangkit. Bukti sejarah menyatakan jelas. Yesus yang saudara sembah itu pernah mati buat saudara dan bangkit. Bukti akurat yang keempat sekarang. Namanya bukti akurat, disebut bukti iman. Petrus yang dulu penakut jadi pemberani. Yakobus yang penakut, takut ditangkap, dia kunci pintu, jadi pemberani, dipenggal pun jadi. Ada perubahan besar di antara para rasul dan muridnya. Sampai mati pun jadi. Kenapa bisa perubahan besar ini? Karena mereka mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Bukti iman, jelas ada perubahan. Mereka yang tadinya putus asa, menjadi berpengharapan. Mereka yang hatinya hancur, sekarang dipulihkan.
Lewat apa? Bukti iman jelas bahwa benar Yesus telah bangkit. Bukti akurat yang kelima sekarang disebut bukti gereja. Sampai saat ini gereja ada. Bukti nyata bahwa Yesus telah bangkit dan telah mati, bangkit dan naik ke sorga. Ribuan tahun yang lalu masa kegelapan gereja dan sebagainya, saudara, Alkitab pun dibakar. Supaya apa? Tidak ada bukti akurat tentang Alkitab. Kekristenan disiksa di mana-mana supaya kekristenan mati dan tidak ada. Tapi sampai sekarang gereja tetap ada, kekristenan tetap ada. Apapun yang terjadi, sebab Yesus sudah bangkit. Yesus sudah menang. Kebangkitan Kristus merupakan inti kekristenan, tapi kebangkitan Kristus juga merupakan kesaksian sejati dengan 5 akuratis tadi. Yang ketiga, terakhir. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam ayat yang tadi kita baca, saya terkejut sekali. Kalau Bapak Ibu membaca dengan teliti bahwa segala pemerintahan, kekuasaan, kekuatan itu diletakkan di bawah kaki Yesus. Ia akan memegang pemerintahan sebagai raja. Bahkan musuh yang terakhir. Jadi musuh yang terakhir ya. Semua udah dikalahkan, ada musuh yang terakhir. Namanya apa? M-A-U-T. Maut. Itu musuh yang terakhir. Itu yang paling besar. Musuh yang terakhir saja sudah dikalahkan. Dalam ayat 27 berkata, segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Artinya apa? Bahwa ternyata kebangkitan Yesus bukan hanya mengubah. Itulah inti kekristenan. Kebangkitan Yesus bukan hanya memberi kesaksian bahwa dia hidup. Kebangkitan Kristus ternyata jaminan buat orang percaya. Jaminan buat orang percaya. Ia menjamin bahwa segala sesuatu takluk di bawah kakinya. Dia jamin bahwa hanya dia yang berkuasa. Dia penguasa. Dia memberi kemenangan. Dia Tuhan. Dia Allah. Dia penguasa. Dia raja di atas segala raja. Itu yang sedang kita rayakan hari ini. Dia menggenapi janjinya. Saya sekilas aja dengan cepat. Coba buka Matius pasal yang ke-20. Injil Matius pasal 20. Ayat yang ke-17, 19. Matius pasal 20 ayat 17, 19 berkata begini. Ketika Yesus pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata di tengah jalan kepada mereka. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diapakan? Diserahkan kepada imam-imam dan kepala dan ahli Taurat. Dan mereka akan apa? Menjatuhi dia hukuman mati. Sudah dihukum belum? Belum, baru Yesus ngomong. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya apa? Maksudnya diserahkan kepada orang Romawi. Supaya ia diapain? Diolok-olok, disesah, disalibkan. Dan pada hari yang ketiga, ia bangkit. Jadi Yesus sudah tahu dia akan bangkit. Itu janjinya. Digenapi enggak? Dikutip oleh malaikat. Waktu Maria Magdalena, Maria yang lain, atau Maria dari ibu Yoses atau Yakobus berjumpa dengan malaikat. Malaikat ngomong apa? Matius pasal 28 ayat 20 ayat 6 berkata begini. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ini kalimat yang seterusnya. Yang mengatakan begini, sama seperti yang telah dia katakan. Sama seperti yang telah dikatakannya. Artinya apa? Yesus ngomong, Yesus buktikan. Yesus berbicara, Yesus lakukan. Yesus berjanji, Yesus genapi. Yesus lakukan, Yesus jamin. Dalam janji apapun, dalam pengajaran apapun, bukan hanya soal kebangkitan. Yesus menjamin untuk menggenapi setiap janjinya. Dia berkata ia telah mengalahkan dosa. Ia mengalahkan maut. Ia mengalahkan setan. Ia mengalahkan kutuk. Ia mengalahkan kelemahan. Dia mengalahkan penyakit. Dia telah memakukan hutang dosa kita. Dan ini jelas Yesus menjaminnya. Saya berkata kepada saudara,
saudara tepat menjadi orang Kristen dan sudah memutuskan jadi Kristen, sudah tepat. Karena Kristus menjamin keselamatan saudara. Akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada, walaupun orang sudah mati, ia akan hidup. Karena sumber kebangkitannya adalah Kristus. Aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan keselamatan tidak ada di dalam nama siapapun yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kecuali nama Yesus. Yesus menjamin kehidupan saudara. Berbahagialah di hari kebangkitan ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan.